AMD Radeon RX 6700 XT yang dibekali arsitektur RDNA 2 terbaru untuk grafik card dari AMD, diklaim AMD mempunyai performa hampir 2 kali lebih baik dari RDNA yang pertama yang terdapat di grafik card sebelumnya di Radeon RX 5000 series, dengan bus clock yang bisa mencapai di atas 2000 MHz dan memori VRAM sebesar 12 GB. Di atas kertas, AMD Radeon RX 6700 XT performanya di atas Nvidia RTX 3070 Ti. Untuk RX 6700 XT yang versi non-reference seperti MSI RX 6700 XT Gaming X ini, untuk bus clock-nya up to 2622 MHz dan game clock up to 2514 MHz. Selain peningkatan bus clock dan game clock yang dituning oleh MSI sendiri, tentunya ada banyak fitur yang diberikan MSI untuk RX 6700 XT Gaming X ini, sehingga performa grafik card ini akan lebih baik dari versi yang reference-nya. Sebelum ke pembahasan lebih lengkap dan pengetesan beberapa software benchmark dan beberapa game dengan grafik card MSI RX 6700 XT Gaming X ini, di bawah penjualan grafik card ini seperti biasa ada beberapa kertas program reward, quick user guide, dan sebuah installation guide yang bentuknya sangat menarik karena mirip seperti sebuah buku komik dengan karakter naga di dalamnya. MSI RX 6700 XT Gaming X ini menggunakan dua buah fan, dengan fan-nya sudah menggunakan teknologi fan terbaru TOX 4.0 seperti di jajaran teknologi fan di RX 6000 series MSI yang lain. Dan perbedaan teknologi fan TOX 4.0 ini dengan TOX fan 3.0 yang sebelumnya terletak di jumlah blade fan yang lebih sedikit, yaitu 10 buah blade fan. Tapi untuk sepasang fan-nya ini dibuat menyambung di bagian sisinya, yang bisa memberikan airflow yang lebih terfokus ke tengah dan tidak menyebar ke samping sehingga bisa memberikan pendinginan yang lebih optimal ke heatsink di bawahnya. Untuk pendinginan yang lebih optimal lagi, grafik card ini juga sudah didukung dengan 5 buah headpipe yang rapat dan sejajar di bagian direct contact, yang bisa membuat heatsink menempel sempurna di chip GPU di mainboard. Serta adanya beberapa reflektor di beberapa bagian heatsink, membuat aliran udara akan mampu menuju tepat ke titik panas di grafik card. Dan dengan ditambah lagi dengan adanya backplate berbahan logam di bagian atas, membuat MSI RX 6700 XT Gaming X ini sangat optimal di sistem coolingnya. Untuk konstruksinya, MSI RX 6700 XT Gaming X ini benar-benar kokoh. Selain bentuk heatsinknya yang tebal yang ketebalannya sejumlah 3 slot PCI Express, di grafik card ini juga masih ditambahkan lagi sebuah plat logam di bagian sisi yang terhubung ke plat panel I/O belakang. Tanpa menambahkan GPU holder, plat logam di sisinya ini masih sangat kuat menahan grafik card yang mempunyai beban berat 1179 gram ketika terpasang di casing. Untuk desain dan bentuk keseluruhan, menurut saya grafik card ini cukup cakep apalagi dengan tambahan LED RGB di bagian samping dan sisi di antara fan-nya. Tapi untuk LED yang di antara fan-nya ini akan terlihat sangat jelas ketika posisi grafik card dipasang secara vertikal. Untuk LED-nya tentu bisa di-customize dan pengaturannya bisa dilakukan di software Dragon Center dari MSI. Untuk pilihan pengaturan LED-nya ini sangat banyak dan bisa di-customize sesuai dengan keinginan kita. Bisa diatur secara manual untuk level kecepatan dan level brightness-nya. Di software Dragon Center ini juga terdapat pengaturan untuk skenario penggunaan beberapa hardware, seperti untuk penggunaan overclocking dan penggunaan harian biasa. Monitoring hardware yang bisa menampilkan performa CPU, GPU, dan RAM, browser AI cooling untuk melihat statistik performa hardware, game highlight, true color untuk pengaturan penggunaan monitor, dan LAN management. Untuk dimensi MSI RX 6700 XT Gaming X ini secara keseluruhannya di 279 x 131 x 58 mm. Untuk port outputnya ada 3 buah port DisplayPort versi 1.4 dan 1 HDMI port yang sudah mendukung resolusi video 4K di 120Hz, 8K di 60Hz, dan sudah mendukung variable refresh rate atau VRR dengan menggunakan interface kabel HDMI 2.1. Untuk power connector dari power supply membutuhkan 8 pin x 2 dengan power supply yang direkomendasikan minimal 650 Watt. Dan untuk power konsumsinya 230 Watt. Untuk interface PCI Express-nya sudah mendukung PCI Express Gen 4 dengan penggunaan prosesor AMD Ryzen Zen 3 atau Ryzen 5000 series. Jumlah core 2560 unit, memori speed 16 Gbps, memori VRAM 12 GB GDDR6 dengan memori interface 192 bit, sudah mendukung DirectX 12 Ultimate, dan tentunya sudah mendukung berbagai teknologi terbaru di arsitektur GPU terbaru AMD, yaitu arsitektur RDNA 2. Seperti adanya teknologi AMD Infinity Edge yang di RX 6700 XT ini sebesar 96 MB. Dengan adanya teknologi Infinity Jet sebesar 96 MB, grafik card ini performanya bisa meningkat sebesar 2,17 kali dengan penurunan konsumsi power sebesar 0,9 kali dari Radeon sebelumnya di seri RX 5700 XT.
Teknologi lain yang sudah terdapat di graphic card ini tentunya sudah mendukung ray tracing di beberapa game yang support ray tracing dan DirectX 12. Dan teknologi lain di graphic card ini yaitu adanya fitur AMD Smart Access Memory. Dengan adanya AMD Smart Access Memory ini, prosesor bisa mengakses penuh VRAM graphic card sehingga masalah bottleneck antara CPU dan graphic card bisa dihilangkan. Dan performa sebuah game bisa meningkat kurang lebih 6 hingga 11%. Untuk pengetesan performa graphic card MSI RX 6700 XT Gaming X di video ini, saya menggunakan graphic card ini di PC dengan spesifikasi untuk prosesor menggunakan AMD Ryzen 7 5800X yang mempunyai 8 core dan 16 thread dengan clock speed 3,8 GHz. Motherboard menggunakan motherboard MSI MEG X570 Tomahawk Wi-Fi. RAM menggunakan RAM Thermaltake Tokaram RC 16GB dual channel dengan speed 3200 MHz. CPU cooler Thermaltake Tok R310. Storage saya menggunakan SSD SATA 3 biasa dengan merek RX7 dengan kapasitas 240GB. Dan untuk monitor saya menggunakan monitor LG 22 inch dengan resolusi 1080p di 60Hz. Untuk pengetesan pertama, saya melakukan pengetesan benchmark dengan menjalankan software Digimark TimeSpy dan Firestrike. Dengan spesifikasi hardware pendukung di atas tadi, di pengetesan 3D Mark TimeSpy, MSI RX 6700 XT ini mendapatkan skor 11.993, dan untuk skor di 3D Mark Firestrike, graphic card ini mendapatkan skor 36.453 poin. Untuk suhu di pengetesan 3D Mark ini, suhunya rata-rata di 60 derajat Celcius. Selanjutnya untuk pengetesan gaming, di pengetesan gaming ini untuk settingan di software Dragon Center saya setting di mode gaming on, dengan pengaturan user skenario saya setting di skenario balance, dan untuk pengaturan di software AMD Radeon saya setting default di mode gaming. Untuk game-game yang saya mainkan ada yang masih mendukung DirectX 11 dan DirectX 12, dan untuk settingan per game semua saya setting di settingan ultra. Game pertama yang saya tes yaitu Microsoft Flight Simulator 2020. Di game ini berjalan di DirectX 11 dan dengan settingan default. MSI RX 6700 XT ini mendapatkan settingan di ultra dan FPS rata-rata berjalan di FPS 57 fps. Di game Cyberpunk 2077, MSI RX 6700 XT Gaming X ini saya setting di ultra dan ray tracing saya off-kan. Di Cyberpunk 2077 ini, MSI RX 6700 XT Gaming X mendapatkan FPS rata-rata di 88 fps di settingan tersebut. Di game Red Dead Redemption 2 di settingan High to Ultra dan Ray Tracing On mendapatkan FPS rata-rata di 83 fps. Selanjutnya ada dua game lawas yang saya mainkan dengan graphic card MSI RX 6700 XT Gaming X ini yaitu Final Fantasy 15 dan Metro Exodus yang versi pertama atau yang original. Di kedua game ini untuk settingannya saya maksimalkan di settingan Ultra dan FPS yang saya dapat di settingan ini untuk Final Fantasy 15 mendapatkan FPS rata-rata di 115 fps. Dan Metro Exodus mendapatkan FPS rata-rata di 94 fps. Game di genre racing yang saya mainkan dengan graphic card ini yaitu ada Dread 5, dan untuk settingannya saya setting di settingan Ultra High dengan mengaktifkan Ray Tracing, dan FPS yang saya dapatkan di settingan ini FPS-nya rata-rata di atas 100-an fps yaitu di 102 fps. Di pengetesan game Assassin's Creed Valhalla dengan settingan di Ultra, di game ini masih bisa mendapatkan rata-rata FPS yang tinggi yaitu di 100-an fps. Dan game terakhir yang saya mainkan di pengetesan ini yaitu game Watch Dogs Legion dengan settingan Ultra dan Ray Tracing Off. Di game ini MSI RX 6700 XT Gaming X mendapatkan FPS stabil di 85 fps. Dengan adanya perpaduan antara Infinity Chase dan AMD Smart Access Memory di arsitektur RDNA 2 ini, selain ada peningkatan performa gaming yang sangat signifikan ketika menggunakan graphic card MSI RX 6700 XT Gaming X ini untuk keperluan hal lain selain non-gaming, semisal untuk produktivitas merender objek di Blender, di pengetesan merender dengan tes objek BMW, dengan pengaturan merender menggunakan graphic card, di pengetesan merender BMW dengan menggunakan graphic card MSI RX 6700 XT Gaming X ini, waktu yang dibutuhkan juga sangat impresif, karena waktu yang dibutuhkan kurang dari 1 menit, yaitu hanya 58,47 detik. Untuk editing video di Adobe Premiere Pro dengan menggunakan graphic card MSI RX 6700 XT Gaming X ini tentu tidak ada masalah sama sekali. Ketika saya gunakan dengan spesifikasi PC yang sama dengan pengetesan untuk bermain game, dan ketika digunakan untuk mengedit video project ini di Adobe Premiere Pro CC 2021 dengan mengaktifkan GPU Acceleration untuk merender dan untuk playback, dengan masing-masing footage video di resolusi 4K dengan bitrate rata-rata di 50 MB, dengan menggunakan beberapa preset di luar preset Adobe Premiere Pro untuk color grading, saat merender out project video di resolusi 4K 30 fps dengan durasi video 3 menit, waktu yang dibutuhkan kurang dari 2 menit. Dan saat saya coba untuk merender out project video ini di resolusi 1080p 30 fps,
Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 menitan saja.